Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nikade Aryudarsini NIM 190213563. Yang kedua ada Niluh Tia Ayu Purnami NIM 190213565. Yang ketiga ada IGD Sota Raditya Permana NIM 19020135576. Yang keempat ada IKD Doni Adi Surya NIM 19020135581. Yang kelima ada Imade Kartikayasa NIM 19020135592. Yang selanjutnya ada Niluh Listu Ayu Patmawati NIM 19020133602. Yang selanjutnya ada Siluh Ayu Pratnya Dewi NIM 190201365. Yang terakhir ada Imade Haris Sanjaya Putra NIM 19020136660. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu perencanaan pemasaran strategi, di mana pokok bahasan yang pertama pengertian perencanaan pemasaran, yang kedua menentukan sasaran perencanaan pemasaran, yang ketiga merancang proses perencanaan pemasaran. Untuk materi yang pertama pengertian perencanaan pemasaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran atau marketing planning merupakan bagian dari desain dalam pencapaian suatu tujuan. Tujuan perencanaan pemasaran adalah untuk mencapai nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan. Atau dalam konsep pemasaran ini dikatakan hubungan yang saling menguntungkan. Rencana pemasaran merangkum penilaian terhadap kebutuhan dan keinginan pasar, keuntungan dan kelemahan pada organisasi dan pada kompetitor saat ini, atau yang diprediksikan, dan desain yang dibuat untuk menciptakan nilai untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam kondisi tetap untung. Rencana pemasaran membuat rencana tindakan atau siapa yang melakukan apa dan kapan, dan visi, tujuan strategis, tujuan, dan juga sasaran. Perencanaan pemasaran dapat diartikan sebagai penerapan sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Perencanaan pemasaran berupa urutan tindakan menuju penetapan tujuan pemasaran dan memformulasikan rencana untuk mencapainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya IGD Sota Raditya Permana, NIM 19020135576. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pemasaran. Yang pertama, perencanaan pasar yang strategis. Dalam perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan ke arah di mana suatu usaha perusahaan akan dikembangkan. Perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Dalam perencanaan ini merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang mempunyai sifat menyeluruh dan strategis yang merumuskan berbagai jenis strategi dan jenis program pokok di bidang pemasaran perusahaan. Perencanaan pemasaran yang operasional. Dalam perencanaan ini merupakan suatu perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan di bidang pemasaran yang rinci atas produk atau barang, daerah atau wilayah niaga, dan waktu time yang lebih pendek. Perencanaan pemasaran yang strategis. Dalam perencanaan ini berkaitan dengan usaha untuk mendistribusikan produk perusahaan. Perencanaan pemasaran produk baru. Dalam perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan memasarkan produk baru. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Doni Adi Surya. Saya dari kelompok 4.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menentukan sasaran perencanaan pemasaran. Tujuan: menjelaskan kriteria dalam menyatakan sasaran pemasaran yang baik. Tanpa sasaran, tidak akan ada dasar untuk pengukuran keberhasilan suatu kegiatan rencana pemasaran. Sasaran pemasaran adalah sebuah pernyataan dari apa yang harus diperoleh melalui kegiatan pemasaran agar berguna. Penetapan SASAM harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Sasaran harus realistis, dapat diukur, dan berjangka waktu tertentu. 2. Sasaran harus konsisten dan mengindikasikan prioritas dan organisasi. Secara spesifik, sasaran dan perencanaan. Sasaran dari pernyataan misi bisnis hingga ke bagian akhir dari rencana pemasaran. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada pertanyaan sasaran yang kurang baik dan pertanyaan sasaran baik. Pertanyaan sasaran yang kurang baik. Sasaran kami adalah untuk menjadi pemimpin dalam industri dari segi pengembangan produk baru. Pertanyaan sasaran yang baik. Sasaran kami adalah untuk membelanjakan 12% dari penerimaan penjualan antar tahun 1999 sampai tahun 2000 pada riset dan pengembangan R&D dalam usaha untuk memperkenalkan paling tidak 5 produk di tahun 2000. Pertanyaan sasaran yang kurang baik. Sasaran kami adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Pertanyaan sasaran yang baik. Sasaran kami adalah untuk mencapai ROI atau Return of Investment sebesar 10% selama tahun 1999 dengan pengembalian kembali atas investasi baru selama tidak lebih dari 4 tahun. Sasaran yang kurang baik. Sasaran kami adalah untuk melayani konsumen dengan lebih baik. Pertanyaan sasaran yang baik. Sasaran kami adalah untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen sebesar paling tidak 90% pada survei tahunan terhadap kepuasan konsumen untuk tahun 1999 dan mempertahankan paling tidak 85% dari konsumen kami di tahun 1999 sebagai pembeli setia di tahun 2000. Pertanyaan sasaran yang kurang baik. Sasaran kami adalah untuk menjadi yang terbaik sebatas kemampuan kami. Pertanyaan sasaran yang baik. Sasaran kami adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dari 30% menjadi 40% di tahun 1999 dengan meningkatkan pengeluaran promosi sebesar 14%. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nulis Wahyu Padmawati, NIM 1902013602. Di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu penetapan sasaran secara hati-hati mempunyai beberapa kegunaan, yaitu diantaranya dapat dari yang pertama, sasaran-sasaran tersebut mengkomunikasikan filosofi manajemen pemasaran dan memberikan arahan bagi manajer pemasaran tingkat bawah sedemikian rupa sehingga usaha-usaha pemasaran menjadi bersifat terpadu dan menuju pada arah yang sesuai. Yang kedua, sasaran berfungsi sebagai penggerak dengan menciptakan sesuatu agar para karyawan mau bekerja keras. Bila sasaran dapat dicapai dan menarik, maka sasaran akan memotivasi mereka yang bertugas untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang ketiga, proses penulisan sasaran tertentu memaksa para eksekutif untuk menjelaskan cara berpikir mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, sasaran menjadi dasar untuk melakukan kontrol. Keefektifan suatu rencana dapat diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silo Yupratnya Dewi, NIM 19020133655. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang merancang proses rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah rencana yang menguraikan strategi pemasaran perusahaan yang akan dijalankan tahun depan. Untuk menyusun rencana pemasaran yang baik, Anda harus mencantumkan target pangsa pasar, cara memasarkan produk, dan strategi membangun relasi dengan prospek pelanggan. Dan cara melakukan transaksi penjualan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada lakukan tinjauan atas rencana bisnis, dan yang kedua itu ada ketahui keunggulan dan tantangan dalam aspek pemasaran, dan yang ketiga ada lakukan riset pangsa pasar yang ingin Anda masuki, dan yang keempat itu ada ketahui apa saja peluang dan kendala eksternal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah menyusun perencanaan pemasaran. Penyusunan perencanaan pemasaran bisnis membutuhkan beberapa komponen yang harus terlibat, yaitu yang pertama melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam melalui penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Yang kedua, mendapatkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan keamanan produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah dibentuk sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi. Baik, sekian presentasi yang disampaikan oleh rekan saya. Ada pula kesimpulan dari presentasi ini, yaitu perencanaan pemasaran marketing plan merupakan bagian dari desain dalam pencapaian suatu tujuan. Tujuan perencanaan pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran ini dikatakan hubungan yang saling menguntungkan. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.